Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husni Hasbullah dari kelas penghuluan B semester 6. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memperluas apa itu tentang maqasidus syar'i dalam lebih spesifiknya lagi, yaitu tentang bagaimana cara menjaga keturunan dalam perspektif antropologi keluarga. Sebelum jauh membahas itu, saya akan mencoba sedikit menjelaskan kembali tentang apa itu maqasidus syar'i. Di dalam karyanya Al-Muwafaqat, Imam Asy-Syatibi menggunakan kata-kata maqasidus syar'iyah itu menjadi beberapa kata. Di antaranya yaitu maqasid asy-syar'iyyah, yang kemudian ada maqasid asy-syar'iyyah fi syar'iyyah, dan yang kemudian adalah maqasid asy-syar'iyyah ala hukum. Dalam perkataannya, Imam Asy-Syatibi mengatakan yaitu sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian dalam perkataan yang lain, Imam Asy-Syatibi berkata yaitu hukum-hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Jadi menurut Imam Asy-Syatibi, maqasid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian tentang maqasidus syar'iyyah. Tentu saja ulama-ulama terdahulu juga telah mendefinisikan apa itu maqasidus syar'iyyah. Tetapi ulama-ulama terdahulu ada yang mendefinisikan secara spesifik tentang maqasidus syar'iyyah. Imam Asy-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid pun tidak pernah memberikan definisi tertentu mengenai maqasidus syar'iyyah. Dikarenakan ulama-ulama terdahulu juga tidak mendefinisikan secara spesifik. Tetapi bukan berarti ulama-ulama terdahulu mengabaikan tentang maqasidus syar'iyyah, tidak. Tetapi berbagai tanggapan tentang maqasidus syar'iyyah yang berbeda-beda pendapat dapat dilihat dari karya-karya ulama terdahulu. Dalam karya-karyanya banyak sekali ulama yang mendefinisikan atau membahas tentang maqasidus syar'iyyah. Sementara Al-Iz bin Abdussalam berpendapat bahwasanya syariat itu semuanya maslahah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya maqasid itu sebagai 5 prinsip Islam yang asas, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Di satu sudut yang lain ada juga ulama yang menganggap maqasid itu sebagai logika pensyariatan sesuatu hukum. Kesimpulannya, maqasidus syar'iyyah ialah maklamah yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa maslahah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah. Dan maksud dasar-dasar syariah itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama golongan ibadah dan yang kedua golongan muamalah duniawiyah. Dan apa itu yang dimaksud dengan golongan ibadah? Golongan ibadah yaitu maksudnya hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Tuhannya langsung. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan golongan muamalah duniawiyah? Yaitu kembali lagi kepada kemaslahatan dunia, atau seperti yang disebutkan oleh
bin Abdus Salam, yaitu segala macam hukum yang membebani kita semua itu kembali lagi kepada kemaslahatan kita di dalam dunia kita maupun di dalam akhirat. Nah, kembali kepada macam-macam maqasid syar'iyah yang 5, yaitu menjaga agama, menjaga diri, atau juga yang agama, memelihara jiwa atau diri, terus memelihara akal, harta dan keturunan. Mengenai bagaimana menjaga keturunan dalam perspektif antropologi keluarga, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak, yaitu salah satu menjaga keturunan itu adalah tidak keluar dari syariat Islam dengan cara, contohnya menjaga keturunan itu dengan cara menjaga diri baik untuk melakukan pernikahan yang baik. Tentu saja dengan 5 macam maqasid syar'i itu tidak jauh bertentangan, tidak bertentangan sama sekali, tetapi cukup mengeratkan hubungan antara kelima maqasid syar'i itu. Di dalam menjaga keturunan, dalam maqasid syar'iyah untuk melindungi keturunan, tentu saja zina adalah salah satu contoh larangan syariat Islam yang berhubungan dengan melindungi keturunan. Karena apa? Karena dengan zina itu bisa memberikan dampak negatif terhadap keturunan-keturunan yang lain, seperti dampak biologisnya, dampak ekonominya, psikologisnya, sosialnya, juga hukum waris dan lain sebagainya. Banyak sekali dampak negatif dari zina tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara menjaga keturunannya? Yaitu salah satunya itu menghindari zina. Karena apa? Karena di dalam Islam sudah dilarang. Maka oleh sebab itu salah satu cara untuk menjaga keturunannya itu dengan pernikahan yang sah, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam, diatur dalam hukum negara juga diatur. Di dalam masyarakat luas tentu saja banyak hal-hal yang tidak disadari bahwasannya apa yang dilakukan itu telah melakukan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu secara tidak langsung telah menjaga atau memelihara terhadap maqasid syar'iyah, baik memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta dan lain sebagainya. Salah satu contoh di dalam masyarakatnya yaitu misalkan anak kiai atau misalkan anak dari salah satu pendiri pondok pesantren tidak mungkin dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan orang yang biasa-biasa saja. Tetapi untuk menjaga keturunan tersebut, maka anak dari pendiri pondok pesantren misalkan itu dinikahkan kembali dengan anak seorang kiai juga, begitu. Ataupun kalau tidak begitu dinikahkan dengan santri yang begitu
cerdas, memiliki ilmu yang bermanfaat, yang memiliki banyak sekali ilmu. Karena apa? Karena untuk menjaga keturunan. Apabila tidak, anak kiai itu tidak dinikahkan kepada orang yang mempunyai ilmu banyak, bagaimana menjaga pesantren itu untuk kedepannya? Misalkan seperti itu. Di sini juga banyak, di daerah saya juga banyak dan mengenai hal tersebut begitu. Itu adalah salah satu contoh menjaga keturunan dalam antropologi keluarga. Menurut saya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.